Itu apaan tuh tadi? Notifikasi. Oke, halo guys. Selamat datang di channel perdana saya. Jadi hari ini kita akan buat aplikasi toko online menggunakan Ionic Framework. Nah, teman-teman nanti bisa ngikutin prosesnya bagaimana. Ini bukan tutorial, ini hanya saya mau bagiin bagaimana kalau saya membangun aplikasi toko online menggunakan Ionic Framework. Tujuannya supaya nanti kita bisa membuat aplikasi yang bisa digunakan pada platform Android. Jadi gitu, kita akan buat langkah-langkahnya seperti apa, teman-teman bisa nanti ngikutin prosesnya seperti apa. Jadi bisa kasih masukan juga di sini, bisa kasih masukan untuk tampilannya seperti apa, ada layanan-layanan apa. Kita akan buat dua aplikasi, yang satu untuk manajernya atau pengelola tokonya, sama untuk usernya atau pengunjungnya. Jadi yang pertama kita akan buat itu untuk aplikasi pengelola tokonya. Jadi teman-teman bisa lihatin di sini. Untuk awal kita akan lihat bagaimana persiapan project Ionic-nya seperti apa. Jadi teman-teman bisa lihat apa aja harus dibutuhkan untuk menjalankan project Ionic Framework. Link-link semua yang dibutuhkan untuk proses pengembangan ini akan saya bagikan di kolom deskripsi. Teman-teman bisa lihat. Ikutin terus setiap perkembangan videonya. Let's start now. Oke guys, untuk persiapan awalnya kita akan siapkan project Ionic-nya. Project Ionic itu sangat bergantung sekali dengan Node.js. Nah, jadi teman-teman yang belum menginstal Node.js, harus menginstal Node.js dulu di laptopnya atau di komputernya. Nah, kebetulan di laptopnya saya ini udah terinstall Node.js, jadi tinggal pencet, kita masuk command prompt dulu. Nah, bisa klik start, terus pencet cmd. Nah, terus nanti klik di sini, keluar, atau pakai di keyboard tuh ada tombol Windows sama R. Windows R tuh. Nanti tinggal diketik aja cmd. Nah, keluar seperti ini. Nah, di sini kita mulai instalasi download dulu request-nya Ionic. Jadi caranya itu npm install min-g add ionic CLI. Nah, walaupun teman-teman sudah punya Ionic, kalau bisa sebelum mulai project-nya harus mulai kayak gini supaya dia ngupdate untuk CLI-nya Ionic yang baru. Nah, terus teman-teman wajib punya internet yang stabil karena proses-proses ini akan melaksanakan ini mereka lagi download nih. Kok ya? Ini project-nya itu lagi download. Jadi perintah ini itu mau download beberapa package-package yang diperlukan untuk menjalankan project Ionic. Nah, jadi teman-teman gitu. Oh ya, guys, di video ini jangan kaget kalau pamer gue nge-vape. Karena nge-vape itu enak. Gak usah ngerokok, nge-vape aja. Nah, oke, ini udah jadi nih. Udah kepasang. Udah mulai muncul Ionic CLI versi 6.17. Nah, terus kita mulai bikin project, dokumen projectnya. Kalau di sini kan masih di ininya ya, di C ya. Nah, kebetulan di laptop saya pakai dua partisi, jadi saya mau rubah di D. Saya udah bikin folder baru, namanya development. Nah, teman-teman bisa bikin di folder bebas di mana aja, nggak harus ngikutin ini. Cuman kebetulan setiap project-project yang saya buat, saya bikin di folder development gitu. Terus saya mau bikin folder ini jadi aplikasi dalam satu folder karena rencananya kita akan bikin dua aplikasi. Jadi yang satu aplikasi pertama itu aplikasi manager, nanti fungsinya itu untuk pengelola tokonya, jadi untuk update produk, upload produk, nah itu semua nanti aplikasi manager. Satu lagi itu aplikasi untuk usernya. Nah, jadi nanti untuk pengunjungnya yang mau belanja di aplikasi user. Nah, jadi kita akan bikin aplikasi manajernya dulu. Jadi gue bikin di sini namanya MacDir. Gue bikin satu folder semuanya. MacDir toko. MacDir itu perintah untuk kita membuat folder. MacDir apa ya? Toko deh. Toko. Nah, sekarang kita coba buka masuk toko. Ah, udah jadi MacDir toko. Ini kalau kita pencet dir masih kosong nih, nggak ada apa-apa. Nah, di sini baru kita mulai jalankan project Ionic Start-nya. Jadi untuk mulai membuat project Ionic, ketik Ionic Start.
Nah, di sini ada pilihan use the Epic Creation Wizard. Nanti sini gue pilih no aja. Kalau yes, nanti kita masuk ke browser untuk bikin itu, bikin projectnya. Nah, cuman gue lebih suka seperti ini. Sini pilih Angular, Vue, React. Nah, cuman kalau saya selama ini menggunakan Angular, jadi gue pilih Angular aja. Project name-nya karena kita mau bikin untuk pengelola toko, jadi gue tulis manager. Nah, sini ada pilihan starter template-nya, teman-teman bisa milih mau yang tabs, mau yang side menu. Nanti model tampilannya seperti apa, teman-teman bisa ngeliatin guys. Bisa ngeliatin di situsnya Ionic Framework. Di sini gue pilih blank aja. Nah, di sini Ionic akan mendownload package-package yang dibutuhkan untuk menjalankan project Ionic. Ini butuh waktu juga, tergantung kecepatan internetnya teman-teman. Nah, kalau saya sih, ya begitulah. Yang penting stabil internetnya. Jadi kenapa sih gue pilih pakai Ionic? Karena Ionic itu mudah banget dipakai untuk membuat aplikasi. Kenapa? Ionic itu dia menggunakan, salah satunya yang paling penting itu dia menggunakan bahasa HTML. Nah, jadi bagi teman-teman yang biasanya desain web, nah pada saat mau mengembangin aplikasi mobile, aplikasi untuk platform Android atau iOS, nah bisa menggunakan Ionic. Jadi lebih gampang gitu. Nah, ini biasanya muncul nih warn. Ini nggak perlu khawatir, teman-teman, karena ini hanya peringatan saja kalau package yang digunakan Ionic ini sudah tidak dikembangkan lagi oleh developernya. Nah, jadinya package-package pendukung untuk menjalankan project Ionic. Nah, jadi teman-teman bisa nunggu, bisa ngopi dulu, bisa guling-guling dulu, bisa pacaran dulu. 2000 years later. Oh ya, teman-teman bagi yang ada ide untuk kira-kira nanti gimana nih kita mau desain aplikasinya seperti apa, kira-kira ada fungsi-fungsi apa, nah bisa nanti masukin di kolom komentar. Atau mungkin ada Ionic expert lain yang mungkin punya masukan untuk pengembangannya, nanti bisa sharing di situ. Dah, ini udah jadi projectnya. Dia di sini ada petunjuk go to your new project CD manager. Nah, jadi pada saat kita membuat project Ionic, saat kita mulai Ionic start, dia akan membuat folder baru dan foldernya di dalam itu isinya adalah project untuk Ionic yang akan kita kerjakan. Jadi kita klik CD manager. Nah, ini kita sudah masuk folder manager di sini. Nah, terus di bawahnya lagi run Ionic serve within app directory to see your app in browser. Jadi kita mulai harus bikin aplikasi Ionic-nya supaya kelihatan di browser kita tampilannya seperti apa. Kita harus jalanin perintah Ionic serve di dalam directory untuk menampilkan tampilan aplikasi pada browser. Nah, jadi kita coba aja deh daripada lama-lama serve. Nah, dia lagi bikin dulu nih, lagi siapin untuk projectnya ditampilkan ke dalam browser. Jadi nggak perlu pakai emulator. Jadi atau harus jalanin di itu nggak perlu. Jadi enaknya dia ini kita bisa langsung liatin tampilan model aplikasi yang kita akan buat langsung di browsernya tanpa harus menunggu. Itu apaan tuh tadi? Notifikasi. Tanpa harus emulator. Ini apalah, tahulah. Semoga nggak ada apa-apa. Jadi, gue bikin video ini pakai OBS, guys. OBS itu apa? Googling lah, ntar juga tahu sendiri. OBS Studio namanya. Nah, nih, jadi pada saat kita sudah pencet Ionic Serve, dia akan langsung buka otomatis browsernya. Saya sih menyarankan teman-teman menggunakan browsernya itu Chrome. Karena apa? Karena lebih cocok untuk menggunakan Ionic. Ya, itu sih kata dari Ionic-nya. Ya, lagi pula selama ini memang saya menggunakan menggunakan browser Chrome.
Jadi ini udah tampilan awalnya seperti ini. Kita bisa lihat di sini. Kalau gini kan belum kelihatan nih kok, bukan tampilan website. Ini bukan tampilan aplikasi, ini tampilan web nih. Jadi kita mau buat tampilannya seperti tampilan aplikasi Android gitu deh. Tampilan di handphone gitu. Kita buka di sini sebelah kanan atas, ada More Tools, Developer Tools, atau bisa kalau hotkey-nya Control Shift Key. Nah, biasanya itu kalau pertama kali buka, dia akan nampilnya seperti ini nih. Nah, untuk ngeliatin supaya tampilannya seperti Android atau platform mobile, jadi klik di sini nih. Nah, dia berubah atau jadi Pixel 2. Nah, sekarang kita geser ke sini supaya enak aja. Supaya konsolnya kelihatan luas. Nah, ini udah kelihatan nih. Nah, sekarang kita lihat dulu di projectnya itu. Nah, di sini editornya saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, nanti saya bagiin linknya, link downloadnya di kolom deskripsi, teman-teman bisa download di situ. Udah terbuka, klik file, open folder. Jadi kita buatnya di D, di development, di mana tuh toko ini project yang saya pernah buat guys, toko. Nah, ini manager. Kita folder. Nah, ini semua ini project yang dibuatin sama Ionic. Nah, nanti untuk pengembangannya pada saat untuk kerjaannya kita lebih banyak ngotak-ngatik folder yang ada dalam ini nih, SRC nih. Kita banyak-banyak situ. Jadi gitu guys, untuk persiapan Ionic-nya, kita sudah buat project Ionic-nya. Berikutnya kita akan membuat persiapan integrasi ke Firebase. Teman-teman ikutin terus videonya. Jangan lupa subscribe, bagiin videonya ke teman-teman lain, nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya. Dan gitu aja. See you!